Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast Bapak ke Semarang. Disiarkan langsung dari Jalan Pahlawan nomor 1, Simpang 5, Semarang. Dan teman-teman, kalau ke Simpang 5 jangan lupa berbatasan dengan atau sekitar Simpang 5 itu ada Bapak ke Semarang terlihat jelas di pinggir jalan. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita telah kedatangan tamu Ibu Lydia. Beliau adalah Widya Iswara Madya, Bapak ke Batam, di mana beliau mengajar beberapa pelatihan, diantaranya adalah tentang latsar. Bagaimana kabarnya Pak? Ibu, kok Bapak terus? Saya grogi lihat Ibu nih. Sudah lama kita nggak ketemu ya? Iya, baik. Tidak lama juga sih, sekitar 3 bulanan ya Bu ya kita nggak ketemu. Dan Ibu Lydia, apa kabar pagi hari ini? Baik Bapak, luar biasa. Iya. Terima kasih Pak Asep. Saya sudah diundang di podcastnya Bapak ke Semarang. Iya Bu. Luar biasa, saya senang sekali. Bagaimana perjalanan Ibu? Saya dengar Ibu itu dari SPK dulu ya? Iya, benar Bapak. SPK tahu nggak? SPK itu Sekolah Perawat Kesehatan setingkat SMA, dan beliau sekarang udah setingkat, kalau bisa disarankan setingkat S2, S3-nya lah, doktor lah gitu ya. Dan karena sudah Widya Iswara Madya. Bisa menceritakan karir Ibu dari mulai tadi SPK sampai menjadi Widya Iswara yang sekarang menjadi Madya Bu. Saya sendiri Bu, kepala balai belum tentu bisa mencapai itu karena kita kebatasan atau terbatas dengan ketentuan yang berlaku, kecuali kami promosi. Iya. Silakan Bu Lydia. Baik, terima kasih Mbak Asep. Luar biasa Pak. Kalau secara perjalanan saya benar-benar menaiki tangga Pak. Iya. Jadi menaiki. Ibu gak usah nangis ya ceritanya ya, tapi kalau mau nangis silakan. Kalau gak kuat. Jadi jangan sampai menangis saya sampai di sini Pak. Karena ini termasuk hebat ya. Kenapa? Dari SPK loh. SPK itu SMA, setingkat SMA. Sekarang SPK sudah tidak ada lagi ya Bu ya. Benar Bapak. Iya. Jadi, silakan Bu. Silakan. Ya baik, terima kasih Pak Asep. Jadi perjalanan karena saya berasal dari bawah yang luar biasa, saya mencoba membuat namanya target sendiri. Yaitu mempunyai visi terhadap diri sendiri. Kita mau kemana, kita harus mencapainya. Jadi tetap kekeh dengan target yang sudah kita tetapkan. Begitu juga karena saya berasal dari bawah yang luar biasa, saya menaiki tangga satu-satu sesuai dengan target. Saya menetapkan target saya dahulu Pak Asep. Di umur saya 40 saya sudah harus S2. Bagaimana cara mengejarnya? Saya mengejarnya dengan kerja keras, disiplin yang luar biasa. Begitu Pak Asep. Iya. Sebelum di Bapak ke Batam, Ibu bekerja di mana aja Bu? Kalau dahulu saya Pak Asep luar biasa, saya menghabiskan waktu saya cukup lama. Saya berada di rumah sakit Pak Asep. Rumah sakit di Padang ya Bu? Atau di mana Bu? Benar Pak Asep. Saya karena saya berasal dari Padang. Jauh-jauh ke Batam ada apa ini? Jadi saya di rumah sakit itu cukup lama, selama lebih kurang 29 tahun 29 saya tahun habiskan ya? waktu saya di sana. Begitu Bapak. Dari sana pindah ke Batam? Iya. Pertama pindah ke Batam kemana aja Bu? Iya, dari rumah sakit tersebut karena saya mengikuti keluarga Bapak. Jadi saya karena keluarga semua ada di Batam dan saya memutuskan untuk pindah bekerja di Batam begitu. Oh, langsung ke Bapak Batam berarti? Langsung, saya tidak ada ke lain hati, cuman ke Batam saja begitu. Saya pikir ada juga yang ke rumah sakit ini ke sini ternyata langsung ke langsung. Jadi pada waktu itu tahun berapa ke Batam Bu? Ya, jadi pegawai di Bapak Batam. Ya. Saya menjadi pegawai Bapak Kes Batam itu awal tahun 2016 Bapak. 2016 mulai bergabung berarti di sana. sudah berapa? 5 tahun ya? 5 tahun. Dan targetnya sudah tercapai menjadi Widya Iswara Madya. Bagaimana kita ya berjuang untuk Ibu menjadi Madya ya? Iya benar Bapak. Dan yang paling penting adalah keseriusan Ibu untuk mencapai target tadi menjadi Widya Iswara. Benar Pak. Nah, Ibu boleh bercerita nih, kebetulan kan Batam ke Semarang ini udah pernah ke studi banding ya? Iya benar Pak. Ibu ngajar di Lasar di agenda berapa Bu? Iya baik Bapak, terima kasih. Saya mengajarnya ada di agenda 1, agenda 2 dan agenda 3. Oh, tiga-tiganya diborong? Iya, karena waktu itu TOEFL yang ada terintegrasi semua Pak. Kebetulan sekarang saya ya? sertifikasinya dulu di TOEFL Atsar ini. Iya.
Berapa banyak Bu yang dilatih di tahun 2021 ini ya, karena ada sistem baru ya. Iya, benar. Tadi Pak Agung menyampaikan mulai dari MOC dan sebagainya. Ibu berapa banyak yang dilatih oleh Ibu sekarang? Banyak kan? Luar biasa Bapak. Jadi kami tidak hanya menyelesaikan latsar yang menjadi tanggung jawab dari Kemenkes, tapi juga mencoba bergabung dengan kementerian lain Bapak, yaitu dari Kemenkumham, kemudian yang berasal dari kabupaten dan kota yang ada di sekitar Kepulauan Kepri. Termasuk pengampuan Bapak. Ya? Iya Pak. Iya, wah, jadi beban cukup banyak ya yang dikelola ya atau diajarkan ya oleh Ibu Lydia ini. Mohon maaf Bu Lydia, kita kan ada Bu Wilda ya. Iya benar. Jadi Bapak. suka ketuker Bu Lydia sama Bu Wilda itu. Kebetulan dari Padang mungkin ya. Sama-sama ya. Sama-sama ya. Tapi jangan heran ya, Ibu Lydia tidak ada belakangnya, Lydia saja. Lydia saja. Benar, nah Ibu, terkait dengan agenda yang diajarkan oleh Ibu, yang lebih menarik menurut Ibu apa sih mata pelatihan apa yang dari 3 agenda itu Bu? Iya. Baik Pak, karena latsar ini adalah pembentukan karakter Pak. Jadi yang paling itu yang kuat di situ adalah di agenda 2 Pak. Tentang apa itu Bu khususnya? Nilai-nilai dasar itu kan harus kita punyai semua. Betul. Oleh semua yang namanya ASN, PNS yang luar biasa ini, karena dari sanalah cikal bakal kita untuk memasuki dunia kerja gitu Pak. Iya. Nah, ada salah satu materi itu anti korupsi Bu. Benar Pak. Kemarin pada tanggal 9 Desember itu adalah Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia. Ya. Dan seluruh elemen masyarakat dari KPK kemudian sampai ke bawah juga ke atas juga itu memperingati Hakordia itu. Ya. Gimana Bu kesan-kesan Ibu mengajar anti korupsi di Latsar ini Bu? Iya. Kalau di Latsar Pak, karena kita mengajarkan adalah nilai-nilai anti korupsi, di mana kita membawa anak bangsa, kita membawa adalah penerus kita sebagai PNS nantinya, di mana mereka kita sadarkan dengan anti korupsi dan kita ajak untuk semakin jauh dari korupsi. Jadi kalau kesan saya setiap saya menyampaikan materi ini, maka sampaikan dengan hati Pak. Karena apa yang kita sentuh itu adalah hati mereka, supaya mereka tidak masuk ke dalam yang namanya, ini yang luar biasa, yaitu korupsi. Begitu Bapak. Kita sambung dengan Hari Ibu Bu, tanggal 22 Desember. Wah iya, luar biasa. Bagaimana pesan seorang ibu terhadap anak cucu kita Bu untuk korupsi ini supaya kita makin menjauh? Iya, baik, makasih Pak Asep, karena ibu memegang peranan penting luar biasa di dalam keluarga, walaupun di dalam keluarga itu nilai-nilai anti korupsi ini sebenarnya sudah bisa kita bawa ya Pak. Bagaimana anak-anak itu mengerjakan sesuatu itu dengan ikhlas, tidak menerima imbalan apapun. Sebenarnya mari kita mulai dari rumah, dan itu adalah tanggung jawab dari seorang ibu. Seorang ibu. Ibu mengajarkan kita untuk selalu ikhlas bekerja, dan ujung-ujungnya adalah menjauhi dari korupsi ya. Iya, benar. Dan Ibu selain anti korupsi, apalagi yang Ibu tekankan kepada anak-anak itu dari nilai-nilai anti agenda 2 itu? Iya, kalau di agenda 2 itu adalah Pak, dari segalanya adalah nasionalisme. Nah, nasionalisme ini. Iya. Gimana Bu tentang nasionalisme ini? Iya, karena nasionalisme itu bagaimana kita itu mencintai, mensyukuri bangsa dan negara yang sudah ada ini, yang sudah benar-benar hadir untuk kita. Tinggal kita untuk masuk, mengisi dan mewarnai bangsa dan negara ini. Dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya generasi yang sudah lalu, tetapi adalah kita sebagai generasi penerus yang ada di bahu kita masing-masing. Itu luar biasa kalau nasionalisme itu. Generasi sekarang dan juga akan datang. Iya, benar. Kalau melihat dari sejarah Bu, kita juga mempelajari tentang agenda 1 itu pasti ada hubungan dengan sejarah ya. Iya, benar Bapak. Di agenda 3 juga di dalam manajemen ASN ada peran dan kedudukan PNS ya di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia itu ya. 1 adalah pelaksana kebijakan publik Ibu ya. Kemudian pelayan publik dan sebagai pemersatu. Nah, pemersatu itu konon kabarnya digabungkan dengan agenda 1 juga ya. Nah, untuk menjadi pemersatu kita belajar agenda 1, yaitu apa Bu?
Kalau di agenda 1 yang pertama adalah bagaimana kita melihat bangsa dan negara ini, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Iya. Kemudian harus mampu juga menyikapi tentang analisis isu kontemporer yang ada di bangsa dan negara dan lain-lain sebagainya, ujaran kebencian itu dipelajarkan di sana, Bu ya? Iya, benar Bapak. Iya. Okay. Dan yang terakhir bagaimana siap siaga untuk bela negara. Siap siaga untuk bela negara. Nah, inilah pada dasarnya akumulasi pelatihan dari Latsar CPNS dari mulai agenda 1, 2 dan 3 itu saling berkaitan, Bu ya. Benar, Bapak. Dan ini yang diajarkan oleh seorang namanya Ibu Lydia dan juga dengan kawan-kawan, Bu ya, benar, sebagai Wida Iswara Madya. Ibu ada pesan-pesan khusus untuk anak-anak Latsar, Bu? Baik, terima kasih Pak Asep. Kalau saya melihat generasi penerus kita, yaitu anak-anak Latsar ini, Pak, dia adalah generasi penerus kita yang mengisi warna daripada pegawai negeri sipil secara keseluruhan. Mari warnai, mari berkontribusi, mari memberikan arti bahwa kita PNS itu ada dan layak untuk diperhitungkan. Begitu Bapak. Itu agenda 2, 1 dan 3. Dengan Bu, agenda 2 akan diubah katanya. Tapi 1, 3 saya belum tahu apakah dirubah atau tidak. Karena katanya dari aneka jadi berakhlak ya, Bu ya. Kira-kira berakhlak itu singkatannya apa sih, Bu, yang baru-baru itu ya? Baik, terima kasih Pak Asep. Memang sudah ada pembicaraan Pak kemarin itu di pertemuan bersama LAN. Bahwasanya nanti di agenda 2 itu bahwa core value yang sudah disampaikan oleh Presiden kita Pak, bahwa core value yang dianut oleh semua PNS dan ASN yang ada ini adalah berakhlak. Berakhlak itu karena kita selama ini di pelatihan dasar ini adalah nilai-nilai aneka, sehingga berakhlak ini nanti akan diinserkan masuk ke dalam tetap 5 materi inti aneka tersebut, tetapi nanti berakhlak ini akan dimasuk ke dalam, di mana berakhlak ini adalah berorientasi pada pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif dan kolaboratif. Nah, itu. Karena ada kolaboratifnya Pak, jadi nanti di agenda 2 ini akan masuk. Kalau dulu di agenda 3 ada WOG, nanti akan dimasukkan ke agenda 2, begitu Pak. Begitu. Nanti masuk ke dalam agenda 2, di mana nanti agenda 3-nya tidak lagi peran dan kedudukan ASN, tetapi kalau tidak salah sebut saya nanti akan menjadi smart ASN. Begitu Pak. Smart ASN itu menjadi jalan untuk mencapai Indonesia Emas ya di tahun 2040 ya. Iya. Ya, jadi mudah-mudahan kita dapat mengikuti perubahan-perubahan itu, dan kita tunggu tanggal mainnya bagaimana menjadi seorang PNS yang berakhlak, dimulai dari Latsar CPNS. Demikian, salam sehat dari Simpang 5, Jalan Pahlawan nomor 1 Semarang, bertemu dengan ibu kita yang tercinta, seorang Wida Iswara Madya. Terima kasih Bu atas kesempatannya berbincang-bincang, dan mohon maaf apabila kurang berkenan dalam bincang-bincang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.